Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi وزد وأدم وأنعم وفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ذو الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu anhum الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samban sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf al-Karhi sayyidi syekh Sirri as-Saqati sayyidi syekh Habibi al-Ajami sayyidi syekh Hasan al-Basri sayyidi syekh Ja'far as-Sadiq sayyidi syekh Yusuf al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid al-Bustami syekh Ahmad Khatib Syambas syekh Tolhah Kalisapu syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad syekhina syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Zatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Moha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Bohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsod, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang sudah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhumah, keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Apa yang mereka cita-citakan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, dan apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa Ustaz bacanya? 2, 5, 4. Wakal dalika itu. Kalau cetakan kitabnya Ma'ruf? 66. Iya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 254, yang pakai cetakan kitab nomornya 66. Iya. Kiai, udah ketemu Kiai? Pak Ketua udah? Kang Rusim udah ketemu? Mang Mantau udah? Pak Ridwan udah ketemu? Bang Yani udah ketemu? Bang Hendrik udah? Mang Sarip udah? Tadi kayaknya ada Bang Heri ya? Ada? Pulang lagi? Bang Tony udah ketemu Bang Tony? Bang Pudin udah? Bang Hakam udah ketemu Bang Hakam? Bang Heri udah? Mas Mono? Bang Imam mana Mas Mono? Oh, mudik atau pulang kampung? Sama. Pak Jojo udah ketemu? Bang Khair udah? Ustaz Nasir udah ketemu udah? Bang Ipan udah ketemu? Bang Urup udah ketemu Bang Urup? Bang Ipul udah? Ibu-ibu belakang? Udah? Kedengeran kan ya suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa kadzalika halum majaron ila sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallama akrami khalqihi alaihi yaqulu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan begitu juga selanjutnya kita renungkan kisah pemimpin kita, pemimpin para rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka berlaku istiqomahlah kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan begitupun orang-orang yang tobat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Hatta kana yaqulu sallallahu alaihi wasallama syayyabatni hudun wa akhawatuha qila ana hadhil ayata wa ashkalaha fil qur'ani. Qala ta'ala wastaghfir li dzambika. Hatta kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Aku dibuat heran, dibuat pusing oleh Nabi Hud dan saudara-saudaranya. Gimana Bang Ipul? Dibuat bingung oleh Nabi Hud dan saudara-saudaranya. Kila, ada ulama yang berpendapat, ana hadhil ayata wa ashkalaha fil qur'ani. Perkataan Rasulullah ini ditujukan kepada ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Pokoknya kisah-kisah yang kemarin sudah dibacakan tuh. Mau itu kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus. Rasul sampai bilang, saya dibuat heran. Gitu. Mereka kan para nabi. Kok bisa ada kejadian seperti itu? Kayak Nabi Daud. Gitu. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku dibuat heran oleh Nabi Hud dan saudara-saudaranya.
Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfir lidzambika, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Baru ngomong begitu, langsung disuruh istighfar. Karena kalau bahasan kemarin malam Rebo, dengan kita mempertanyakan ketetapan dan ketentuan Allah, itu merupakan dosa terbesar kita. Rasul pakai ngomong lagi, saya dibuat heran oleh Nabi Hud dan saudara-saudaranya. Apa Ustaz? Nyambung banget apanya? Karena yang bahasannya masih sama, Warok. Bahasannya. Langsung disuruh minta ampun. Ya dosanya sih nggak gede, cuma mempertanyakan itu doang. Saya heran kok bisa begitu para nabi. Ila an manna alaihi bil gufroni, sampai akhirnya Allah menganugerahkan kepadanya ampunan-ampunan. Faqala wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zuhrak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hilangkan darimu dosa-dosamu. Alladzi anqadha zuhrak, yang telah membebani punggungmu. Akhirnya diampunin dah. Kiai, namen Kiai. Kalau kita ini mendapatkan seperti nabi-nabinya, Yang mana Kiai? Mendapatkan apanya ini? istighfar. Ya sebenarnya kalau dulu Buya jelasin itu, setiap kita mau melakukan perbuatan dosa, itu pasti hati kita nolak. Ada yang ngingetin dari dalam hati kita. Jangan, ini nggak boleh. Gitu. Atau minimal ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, selalu ada yang ngingetin kita. Ngajak kita buat buru-buru istighfar, bertobat. Gitu. Cuma emang kadang-kadang, karena hati kita masih kotor, masih banyak segala macam dalam hati kita isinya, sehingga ajakan-ajakan buat bertobat, ajakan buat istighfar itu kalah, guys. Nggak kedengeran. Begitu, guys. Setiap orang pasti diberikan itu. Kayak Rasulullah begitu tadi beliau melakukan perbuatan dosa, langsung disuruh istighfar karena Allah. Dan kita juga sebenarnya dapat itu, dapat hidayah itu. Ajakan buat istighfar. Pasti itu. Cuma memang kadang-kadang tadi, kalau dulu dia nyontohin, kayak orang ngobrol di bawah atap seng, pas hujan gede, suara kita nggak kedengeran. Hidayah itu nyampe ke hati kita. Buat bertobat, buat istighfar sampai. Tapi karena kalah sama nafsu kita yang ada di hati, akhirnya hidayah itu nggak kedengeran. Begitu, Kiai. Ajakan buat istighfar itu selalu ada. Gimana, Ustaz? Ya artinya kan begini, kayak bahasan kita kemarin kan Mam Rebo. Ketika Rasulullah mempertanyakan, merasa heran, kok bisa Nabi Hud dan nabi-nabi lainnya berbuat dosa itu kok bisa gitu. Padahal kan mereka maksum, kok bisa gitu. Itu aja dianggap sebuah dosa oleh Allah. Karena kita mempertanyakan ketentuan dan ketetapan Allah. Itu Rasul cuma sekali ngerasa herannya. Sekali. Nah kan kita tiap hari protesnya. Kan gitu. Bahkan hampir kerjaan kita itu protes. Gitu. Makanya kan Bang Hendrik, dia agamanya Islam Protestan. Protes mulu.
Protes mulu. Dan emang rata-rata kita begitu. Yang gak usah jauh-jauh dah, kayak sekarang nih misalkan. Kemarin giliran lagi hujan mulu, protes. Hujan mulu dah gitu. Sampai pada banjir. Sekarang panas mulu, panas banget gitu. Kagak hujan-hujan. Gitu. Lagi banyak kerjaan, banyak buat kerjaan, capek banget rasanya. Kagak kerjaan, nganggur pisan ini kita dah, kagak kerjaan pisan gitu. Protes mulu, apa aja. Tapi kalau dibilang protes kan nggak terima ya. Kan begitu. Kalau Rasul aja tibang merasa heran terhadap apa yang terjadi pada para nabi aja ditegur oleh Allah langsung suruh istighfar, apalagi kita yang hampir tiap hari. Hampir tiap hari begitunya. Begitu, Ustaz. Hah? Ngatur juga. Mau dong kali ya. Pakai ngatur Allah. Begitu, Ustaz. Nah, ini salah satu hal yang dapat memunculkan sifat khauf di diri kita. Ini kan lagi-lagi bahasanya kisah-kisah yang dapat kita renungkan agar memunculkan sifat khauf di hati kita. Gitu. Rasul aja tibang merasa heran segitu langsung disuruh istighfar sama Allah, disuruh minta ampun. Apalagi kita yang setiap hari emang kerjaan kita begono. Gitu. Begitu. Wa qala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampuni dirimu ma taqaddama min dzambika, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kamu kerjakan, wa ma ta'akhkhara, dan yang baru saja kamu kerjakan. Wa kana ba'da dzalika alaihi sholatu wassalamu yusalliyal laila. Yusolli boleh ya? Yusallil laila hatta tawarramat qadamahu. Dan keadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah kejadian ini, beliau sholat di malam hari hatta tawarramat qadamahu, sehingga bengkak kedua telapak kakinya. Karena saking pengen diampuni dosanya oleh Allah. Sampai bengkak-bengkak kakinya ketika sholat. Hah? Ada kayak yang bengkak. Gara-gara asam urat tapinya. Ya kan dalam riwayatnya Rasul itu ketika sholat malam sekitar 8 jam waktunya. Makanya urup kalau sampai bengkak. Kalau kita makan 10 menit gua kagak. Gimana mau bengkak? Zikir aja 1 jam udah ganti kaki mulu. Udah tuh. Hah? Bukan nanti, bukan. Yang baru saja kamu lakukan. Ada 2 tafsiran itu, Ustaz. Ada yang ngartiin seperti itu, ada yang ngartiin kayak biasa dah. Dan yang nanti akan kamu lakukan.
Udah. Bahkan dalam riwayat itu kan sering kita dengar tuh bahwa Rasulullah setiap harinya itu istighfarnya 70 kali. Padahal kesalahannya cuma seperti itu. Sampai dianjurkan buat kita, umatnya minimal sehari semalam istighfar yang kita baca 100 kali. Minimal. Kalau Rasul aja yang maksum istighfarnya 70, apalagi kita yang emang jelas-jelas dosanya banyak. Ini sampai bengkak kakinya. Karena pernah melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah setiap sholat. Beliau sampai bengkak kakinya. Hatta tawarromat qodamahu. Fayaquluna ataf'alu hada ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Fayaqulu afala akuna abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Maka para sahabat bertanya, kenapa kamu melakukan itu wahai Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang sudah kamu kerjakan dan yang baru saja kamu kerjakan. Fayaqulu, maka Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Udah. Makanya kudunya kita lebih dari ini. Kalau Rasul aja timbang melakukan kesalahan seperti itu, istighfarnya nggak berhenti-berhenti, sholatnya juga makin cakep, gitu. Sampai bengkak kakinya, apalagi kita kudunya. Harusnya bisa lebih dari ini. Wa kana alaihi salatu wassalamu yaqulu law anni wa Isa ukhidna bima kasabat hatani la'udzibna adzaban lam yu'adzabhu ahadun minal alamina. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kalau seandainya aku dan Nabi Allah Isa disiksa dengan apa yang dikerjakan nafsuku, dikerjakan dua ini artinya merujuk kepada nafsu Rasulullah dan nafsu Nabi Isa. La'udzibna azaban lam yu'adzabuhu ahadun minal alamina. Pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah diterima oleh satu orang pun di alam jagat raya ini. Jauh melebihi siksaan yang diberikan kepada siapapun di alam jagat raya ini. Udah tuh, jelas. Pak Ketua nambahin? Enggak, cukup. Kiai, nambahin lagi kali. Kalau Nabi berbuat dosa, kan Nabi pun berbuat dosa. Para nabi ya memang nabi itu kan sifatnya maksum gitu. Kalaupun ada nabi yang melakukan perbuatan dosa, itu hanya sekedar contoh buat kita gitu. Nggak ada manusia yang sempurna gitu. Yang sempurna itu hanya Allah. Buat kita aja pelajaran. Para nabi aja pernah terjerumus ke dalam perbuatan salah, gitu. Perbuatan yang keliru, apalagi kita. Apalagi timbang
Bang Hendrik, apalagi Bang Heri. Pastinya banyak banget dosanya. Begitu, Kiai. Memang para nabi itu maksum. Nah, contoh-contoh seperti ini itu lagi-lagi iktibar buat kita. Iktibar. Jadi kalau bahasa hukumnya itu, kenapa Rasulullah pernah lupa dalam sholatnya? Karena dengan Rasulullah lupa dalam sholat, itu jadi hukum kan. Lupanya Rasul pun jadi hukum. Para nabi pun begitu. Sengaja dibikin berbuat salah oleh Allah. Agar kita punya pelajaran yang bisa kita ambil dari para nabi. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad yang merasa bahwa dirinya tidak akan dosa. Tidak akan melakukan kesalahan. Merasa bahwa dirinya sempurna. Toh para nabi aja pernah melakukan kekeliruan. Timbang Pak Ridwan. Pakai ngerasa nggak ada dosanya. Dari mana jurusnya itu. Apa Pak Ridwan? Timbang Bang Yani pakai ngerasa nggak pernah salah. Dari mana jurusannya? Atau para nabi aja pernah. Itu yang katanya maksud. Apa Budin? Jadi begitu Kiai. Buat contoh doang nabi. Iya, buat contoh doang. Wa kana yusallil laila wa yabki. Dan beliau melakukan sholat di malam hari dan selalu menangis. Wa yaqulu, dan beliau berkata, a'udzu bi afwika min iqabika wa bi ridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika. Aku berlindung dengan sifat pemaafmu ya Allah dari siksaanmu dan dengan ridhomu dari murkamu, dan aku berlindung denganmu dari siksaanmu. La uhsi tana'an 'alaika, aku tidak akan mampu memujimu, memuji engkau dengan sebenar-benarnya. Anta kama atnaita 'ala nafsika, sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Udah tuh. Iya, Kiai. Kan lagi-lagi objeknya kita, agar kita bisa memunculkan sifat khauf di diri kita. Gitu. Karena kebanyakan penyakit kita, begitu udah rajin ibadah, udah banyak sedekahnya, udah rajin ngaji, kemudian menganggap bahwa diri kita paling benar. Itu kan kebanyakan penyakit kita begitu. Makanya dikasih contoh-contoh seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Jangan belagu. Nabi aja ketika melakukan satu kesalahan itu tobatnya lama. Nabi Adam kemarin sujudnya tobatnya sampai 200 tahun. Kan begitu. Itu timbang satu kesalahan doang. Apalagi kita yang emang dosanya banyak. Mau belagu-belaguan gitu. Ngerasa udah paling bener banget. Kan kebanyakan penyakit kita begitu, Kiai. Ngerasa paling bener. Kita meyakini bahwa apa yang kita jalankan bener, itu kudu. Kan gitu. Tapi merasa bahwa diri kita paling bener, itu yang nggak boleh. Kan gitu. Makanya dikasih kisah-kisah seperti ini, agar muncul sifat khauf dalam diri kita.
Jadi cuma contoh aja. Tumma sahabatu radhiyallahu anhum alladzina hum khairu qarnin min khairi ummatin kana yabdu syai'un minhum minal mizahi fanazala qauluhu ta'ala alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Al-ayah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum alladzina hum khairu qarnin, yang mereka itu merupakan generasi terbaik, min khairi ummatin, dari umat terbaik ini. Umat Rasulullah adalah umat terbaik, tapi generasi terbaiknya adalah para sahabat. Kana yabdu syai'un minhum minal mizahi. Pernah di antara mereka terjadi candaan-candaan. Mizah itu candaan-candaan. Para sahabat lagi kumpul bercanda dah. Itu kayak Bang Heri, Bang Hendrik asal ngumpul kan bercanda. Ngelenong, nopeng, kan begitu. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman mereka tundukkan hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Mereka bangkitkan semangat hati mereka untuk berzikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran-kebenaran. Abang Budin, bercanda mulu, zikir ngapa? Gitu. Apaan? Lagi ya kongres, kongko kagak beres-beres kan begitu. Sahabat pernah kumpul bercanda, tiba-tiba Allah turunkan ayat ini. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman mereka bangkitkan semangat hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Ya minimal kalau kumpul jangan bercanda mulu, ada zikirnya begitu. Apa Bang Tony? Jangan sampai kumpul dari sore sampai pagi, kemana kagak ada zikirnya pisan. Gitu. Gimana Kang Rusif? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab dari umat-umat sebelumnya. Fatola alaihimul amadu. Maka Allah ulur-ulur waktu bagi mereka. Kagak ditegur pisan. Bercanda. Waktu terbuang sia-sia. Cuma kagak pernah ditegur. Diantepin aja. Fatola alaihimul amadu. Gimana, Mangor? Fakosat qulubuhum. Maka akhirnya hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun. Dan amat banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Al-ayah. Apa? Iya, banyakan ngobrol, bercanda gitu. Sama zikir mana kagak, kan begitu. Gimana mau mantap? Ya persis kayak kita ada. Apa Pak? Gimana Ustaz?
Gimana Ustaz? Tapi minimal mah orang yang ngaji mah asal kumpul ada dah dikit mah bahasan-bahasan ngaji gitu. Minimal gitu, ada dikit mah. Kagak full. Bercanda doang. Kadang-kadang ada juga ngomongin orangnya. Thumma wada'a fi hadhil ummati ma'a kauniha marhumatan al-hududa was-siyasatil azimata wal adaba. Kemudian Allah menetapkan pada umat ini, padahal keadaan umat ini sangat disayang oleh Allah. Marhumatan al-hududa, Allah menetapkan batasan-batasan hukum-hukum, wasiyasatil azimata, dan siasat-siasat Allah yang agung, wal adaba, dan adab-adab. Meskipun umat Rasulullah ini umat yang paling disayang oleh Allah, tapi tetap dikasih hukum-hukum, diperintahkan untuk menerapkan adab, belum lagi siasat-siasat yang lain. Meskipun kalau dibanding umat-umat sebelumnya tetap masih lebih ringan hukum buat umat Nabi Muhammad. Hatta kana Yunus bin Ubaid yaqulu la ta'man man qata'a fi khamsati darahima khairu udwin minka ayyakunu godan azabahu hakadha. Sampai-sampai Imam Yunus bin Ubaid berkata, la ta'man, jangan kamu merasa aman, man qata'a fi khamsati darahima khairu udwin minka, terhadap zat yang memotong anggota tubuh terbaikmu disebabkan oleh 5 dirham. Karena hukum Islam begitu. Buat orang-orang yang mencuri melebihi dari 5 dirham, maka anggota tubuhnya harus dipotong. Tangannya dipotong. Kalau masih nyuri lagi, kakinya dipotong. Gimana Bang Ibu? Karena negara kita menerapkan hukum yang lain, Kiai. Jadi hukuman mencurinya bukan potong anggota badan, bukan. Tapi diganti dengan penjara, diganti dengan denda. Meskipun itu hukum Islam juga. Salah satu ulama fikih yang berpendapat seperti itu Imam Abu Hanifah. Bahwa orang yang mencuri itu boleh tidak dipotong anggota tubuhnya asalkan dia bersedia membayar denda atau bersedia di penjara. Jadi jangan bilang penjara itu bukan hukum Islam, Ma'ruf. Itu pun hukum Islam. Cuma mazhab yang lain gitu. Biasa dah namanya fikih, banyak perbedaan pandangan, perbedaan mazhab. Begitu kayak kalau di negara kita dialihkan ke penjara atau denda. Nggak harus potong tangan. Jangan kamu merasa aman terhadap zat yang akan memotong anggota tubuh terbaikmu disebabkan oleh 5 dirham.
ayyakuna godan adzabuhu hakadha. Bahwa nanti dia memberikan siksaan yang sama seperti itu di akhirat. Udah di dunianya dipotong, ntar di akhirat disiksa lagi kalau nggak taubat kan gitu. Jangan merasa aman. Itu termasuk hukum-hukum yang diberikan Allah buat umat Nabi Muhammad. 5 dirham, kalau sekarang berapa Bang? 1 dirham itu 2,5 gram emas. Berarti sekitar 12 atau 13 gram. Kalau ada yang mencuri segitu, itu dipotong tangannya. Itu batas minimalnya. Gimana Ustaz? Itu 5 dirham. Hah? Iya 13 juta. Apaan, Ustaz? Motor Beat. Ada yang nyolong motor Beat gitu. Ya itu potongannya itu hukumannya. Apanya? Ya kan kita nggak tahu, makanya ayakuna bisa jadi nanti di akhirat tetap disiksa kan begitu. Jangan merasa aman, mentang-mentang dipotong, udah diampunin ini mah dosanya begitu. Bisa jadi nanti disiksa lagi oleh Allah. Pakai ayakuna kan, bisa jadi. Nas'alullah ta'ala al-karimar rahimah. Kita mohon kepada Allah, Zat yang maha pemurah, lagi maha mengasihi, menyayangi, an la yu'amilana illa bimahdi karomihi. Bahwa Allah memperlakukan diri kita dengan sifat maha pemurahnya. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Zat yang maha menyayangi. Udah. Itu kisah-kisah yang dapat kita renungkan untuk memunculkan sifat khauf di diri kita. Nah, sekarang kita geser dah nih ke bagian rojaknya. Terus ini nih. Gus. Wa amma janibur rojai. Adapun dari sisi roja, fahaddid an rahmatillahil wasi'ati wala haroja. Maka ingatlah rahmat Allah yang amat luas, wala haroja, dan tidak akan menjadi sempit sedikit pun. Tidak akan pernah menyempit sedikit pun. Waman alladhi ya'rifu ghayataha aw yuhsinu waspaha fa innahu yahabu kufra sab'ina sanatin bi imani sa'atin. Waman alladhi ya'rifu ghayataha. Dan ingatlah Zat yang dia sendiri, yang hanya dia yang mengetahui ujung dari rahmatnya. Ingatlah kepada Zat yang dia sendiri yang tahu ujung dari rahmatnya. Au yuhsinu waspaha, atau dia ingat kepada Zat yang sifatnya amat sangat baik.
Fa innahu yahabu kufra sab'ina sanatin bi imani sa'atin. Karena sesungguhnya dia memberikan anugerah untuk orang yang kufur selama 70 tahun dengan hanya disebabkan iman satu saat. Orang yang meskipun sudah kufur 70 tahun, kalau dia beriman meskipun hanya satu saat, tetap diberikan anugerah oleh Allah. Gimana Ustaz? Banyak contohnya ya? Ah? Iya dibebein gitu. Dibebein. Dibebein. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang sudah kufur 70 tahun aja masih diberikan anugerah oleh Allah dengan hanya iman satu saat. Kayak orang yang membunuh 99 orang kan gitu. Nanya sama kiai, dia bunuh lagi jadi 100 kan gitu. Itu aja masih mendapatkan rahmat dari Allah. Atau perempuan pelacur tiba gara-gara ngasih minum anjing aja dosanya dihapuskan oleh Allah gitu. Apalagi kita gitu. Apa Ibu? Yang insya Allah sholat masih ngejalanin, ngaji masih mau, zikir masih mau gitu. Apalagi kita gitu. Yang kufur aja masih diberikan anugerah dengan imannya satu saat. Qala ta'ala kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, jika mereka menghentikan kekufurannya, maka akan dihapuskan untuk mereka apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Udah. Amataro fi amri saharati fir'auna alladzina ja'u li harbihi wa halafu bi'izzati aduwihi faqalu inna amanna bi rabbil alamina an sidqil qulubi kaifa qabilahum wa wahaba lahum jami'a ma salafa thumma kaifa ja'alahum ru'usas syuhada'i fil jannati abadal abidina. Amataro, bukankah kamu sudah menemukan contohnya fi amri saharati fir'auna, dalam masalah tukang sihir Fir'aun, alladzina ja'u li harbihi, yang mereka itu berkumpul untuk memerangi nabinya, wa halafu bi'izzati aduwihi, dan mereka semua bersumpah untuk mengagungkan musuh Allah. Faqalu inna amanna bi rabbil alamina, tapi akhirnya mereka semua berkata, inna amanna bi rabbil alamin, sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam. An sidqil qulubi, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kaifa qabilahum, bagaimana kemudian Allah menerima keimanan mereka. Wa wahaba lahum jami'a ma salafa, dan Allah mengampuni untuk mereka semua yang telah mereka kerjakan. Ini kisah waktu tukang sihir Fir'aun beradu tongkat sama Nabi Musa. Beradu sihir. Ketika akhirnya mereka mengakui kekalahannya,
langsung mereka ikrar. Inna amanna birabbil alamin. Begitu Umar. Begitu sudah ikrar, mereka beriman, langsung dibukakan hijab dari hati mereka. Sehingga mereka melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sangat bisa, Kiai. Sangat bisa. Sangat bisa. Coba tadi kuncinya. Ansidil qulubi. Hati yang sungguh-sungguh. Kita kan di mulut doang baru ngomongnya. Saya beriman kepada Allah. Hatinya ngelawan mulu kan gitu. Bisa banget, Kiai. Sangat bisa. Apalagi kalau memang Allah menghendaki kan. Nggak ada yang sulit buat Allah. Semuanya amat mudah. Tsumma kaifa ja'alahum ru'usa syuhada'i fil jannati. Kemudian Allah menjadikan mereka pemimpin para syuhada di surga nanti. Abadal abidina, selama-lamanya. Karena begitu mereka ikrarkan langsung disalib oleh Fir'aun. Gitu. Fir'aun marah karena mereka beriman, langsung dibunuh semuanya. Sehingga mereka dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin orang-orang yang mati syahid. Padahal baru ngomong begitu doang, inna amanna birabbil alamin. Perintah berarti kan ya? Hah? Belum menjalankan perintah. Belum sempat ngapa-ngapain Mang Haji, baru ikrar bahwa mereka beriman kepada Allah. Baru begitu doang. Belum ibadah macam-macam, belum. Langsung dibunuh oleh Fir'aun, disalib, sehingga mereka meninggal dalam keadaan syahid. Dan mereka dijadikan pemimpin orang-orang syahid nantinya di surga. Fahadha ma'aman arafahu wa wahadahu sa'atan ba'da dhalikal kufri wadh-dhalali wal fasadi. Ini perlakuan Allah terhadap orang-orang yang baru mengenalnya dan baru mengesahkannya satu saat setelah mereka kufur, sesat dan rusak. Fakaifa halu man afna fi tauhidihi umrohu. Bagaimana menurutmu keadaan orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk mengesahkan Allah? Bagaimana menurutmu orang-orang yang beriman kepada Allah sepanjang usianya? Itu yang sebentar aja dikasih anugerah segitu besarnya, apalagi kita yang dari kecil emang ngakunya udah beriman, ngakunya tapi ya, itu ngakunya. Wala yaru lidzalika ahlan fid daraini ghairahu. Bagaimana menurutmu keadaan orang-orang yang menganggap bahwa Allah zat yang layak untuk diesahkan, bahwa hanya Allah zat yang pantas untuk diesahkan di dua alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Yang baru beriman aja langsung diberikan anugerah sebegitu besarnya, apalagi orang-orang yang dari kecilnya hanya meyakini bahwa Allah zat yang patut disembah, yang patut diesahkan. Yang tentunya pasti lebih dari ini. Begitu Bang Ipul. Itu buat munculin rojaknya. Amataro. Lah, jam 2 udah.
Ah, taruh udah. Taruh di mana nih? Taruh bahasa Arab, taruh titik ramen. Situ dulu, Kiai. Ama taro itu. Ama taro. Dah. Situ dulu dah, jam 2. Ama taro ashabal kahfi. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.